pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Mandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 3 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup cenderung mendatar atau stagnan pada perdagangan Kamis. IHSG hanya terkoreksi sangat tipis, yakni sebesar 0,003% menuju level 7.148,72. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di rentan harian 7.117,98 hingga 7.209,08. Sebanyak 24,99 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar 20,55 triliun rupiah. Sektor barang baku tercatat turun paling dalam dengan koreksi 1,60% dan sektor teknologi terlihat paling moncer dengan menguat 4,43%. Di seluruh pasar, investor asing masih terlihat membukukan aksi beli bersih sebesar 341,75 miliar rupiah. Investor asing tercatat banyak memborong saham PT Astra International dengan beli bersih senilai 252,29 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Adaro Energi Indonesia yang sahamnya dibeli asing sebesar 135,75 miliar rupiah dan saham PT Timah dengan net foreign weight sebesar 102,73 miliar rupiah. Sementara itu, saham yang paling banyak dijual asing adalah saham PT Adaro Minerals dengan net sales 619,69 miliar rupiah. Disusul oleh saham PT Bank Rakyat Indonesia yang juga dijual asing sebanyak 133,24 miliar rupiah dan saham PT Indosmen Tunggal sebesar 96,23 miliar rupiah. Katalis yang menjadi perhatian pelaku pasar yakni dari dalam negeri, antara lain market melaporkan PMI Manufaktur Indonesia bulan Mei mencatatkan ekspansi di angka 50,8. Lalu Badan Pusat Statistik melaporkan pada Mei 2022 telah terjadi inflasi sebesar 0,40% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,42. Sedangkan tingkat inflasi sepanjang tahun kalender 2022 tercatat sebesar 2,56% dan tingkat inflasi berdasarkan tahun ke tahun sebesar 3,55%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Sebagaimana sudah diprediksi sebelumnya, IHSG bergerak melemah pasca libur di tengah pekan. Pelaku pasar melakukan profit taking dan mengambil sikap wait and see jelang rilis data penyerapan tenaga kerja sektor swasta Amerika Serikat. Kemarin IHSG turun tipis ke level 7.148,72. Pelemahan IHSG tidak terlalu dalam dibandingkan dengan indeks saham lain di Asia yang juga rata-rata melemah kemarin. Indeks Hang Seng misalnya melemah hingga 1% ke level 21.082,13. Ini diperkirakan karena ada kenaikan yield US Treasury seri UST 10Y ke level 2,9%. Kata Herditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas kemarin. Herditya memprediksi pergerakan IHSG akan rawan koreksi hari ini. IHSG akan bergerak antara support 7.030 dan resisten 7.267 pada perdagangan Jumat. Pendapat analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan juga senada. Ia menilai IHSG rawan profit taking di akhir pekan ini. Menurutnya terdapat potensi dead cross di area overbought pada stochastic RSI, seiring dengan terbentuknya pola inverted dragonfly doji pada Kamis. Hitungan Valdi support terdekat IHSG berada di kisaran 7.070 hingga 7.100 dan resisten di 7.200. Valdi menjelaskan pergerakan IHSG juga akan dipengaruhi oleh respon pelaku pasar terhadap sejumlah data ekonomi baru. Pertama, angka inflasi Mei yang naik ke 3,55% secara tahunan. Meski terhitung tinggi, realisasi tersebut lebih rendah dari perkiraan sebesar 3,6% year on year. Sebelumnya,
Pemerintah memperkirakan inflasi tahun ini akan cenderung mendekati batas atas asumsi dalam APBN, yakni 4% secara tahunan. Sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,7% hingga 5,5% secara tahunan. Ditopang pertumbuhan ekspor yang diperkirakan tinggi. Kedua, penurunan indeks manufaktur Mei ke level 50,8 dari 51,9 pada April. Meski turun, indeks manufaktur masih berada di level ekspansi di atas 50. Fali menyebut investor masih bisa memperhatikan saham-saham sektor komoditas dan saham yang bersifat defensif seperti Adro, ITMG, INDY, Antam, UNVR, ACES, WMPP, dan Mika. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat menguat pada perdagangan Kamis seiring pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Selain itu, kekhawatiran atas lonjakan inflasi juga membuat para investor berbalik ke emas sebagai aset aman. Pada perdagangan Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkerek 5,55 US dollar menjadi 1.854,25 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga menguat 5,84 US dollar ke level 1.851,39 US dollar per troy ounce. Adapun dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya turun menjadi 102,293. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp984.000, naik Rp5.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp865.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp4.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang turun pada perdagangan Kamis. Harga minyak terkoreksi karena investor melakukan aksi ambil untung terhadap rally harga pada sesi sebelumnya. Langkah ini dilakukan menjelang pertemuan produsen utama pengekspor minyak yang dapat membuka jalan bagi peningkatan produksi minyak global. Muncul spekulasi bahwa Arab Saudi dapat meningkatkan produksi minyak dalam menanggapi desakan Amerika Serikat. Pada perdagangan Kamis petang 2 Juni pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni 2022 turun 2,56% menjadi 112,31 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent pengiriman Juli 2022 juga menurun 2,64% menjadi 113,22 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Harga minyak telah naik selama beberapa pekan karena ekspor Rusia telah dibatasi oleh sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai bentuk sanksi atas invasi yang telah dilakukan ke Ukraina. Uni Eropa sepakat untuk melarang pengiriman minyak dari Rusia lewat jalur laut. Namun, pengiriman melalui pipa masih diperbolehkan untuk kepentingan negara-negara yang tidak memiliki garis pantai, seperti Hungaria. Sanksi embargo tersebut akan berlaku secara bertahap. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah rupiah bakal bergerak menguat pada Jumat. Investor tampak mulai riskon dan bisa mendorong rupiah. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memperkirakan risk on nampak dari penguatan yuan. Sebabnya, pemerintah Cina mendorong Bank Pelat Merah memberi fasilitas kredit 120 US dollar untuk membangun infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Analis Monex Invest in the Futures Andian Wijaya mengungkapkan, pelaku pasar juga merespon positif pernyataan Sri Mulyani mengenai program pemerintah untuk stimulus ekonomi. Efek sentimen tersebut masih akan terasa hari ini. Joshua menyebut pelaku pasar juga akan mencermati data tenaga kerja Amerika Serikat pada Mei. Ekspektasi non
Farm Payroll Mei lebih rendah dari bulan sebelumnya, mengindikasikan kenaikan suku bunga Amerika Serikat hingga akhir tahun tidak seagresif perkiraan sebelumnya. Sekedar info, data awal penyerapan tenaga kerja sektor swasta Amerika Serikat versi ADP menunjukkan di Mei lalu hanya 128.000 pekerja ditawarkan, jauh dari proyeksi 295.000. Selama sentimen terkait stimulus pemerintah masih bergaung, pelemahan akan terbatas meski rupiah turun. Andian memprediksi rupiah hari ini bergerak di 14.450 hingga 14.600. Joshua memperkirakan rupiah cenderung menguat dan bergerak antara 14.425 hingga 14.525 rupiah. Kamis kurs spot rupiah naik 0,37% menjadi 14.480 rupiah. Kurs Easter naik 0,45% ke 14.526 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Ika Dias Retnandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.